Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang penyakit Down syndrome. Nama saya Arya Widi Bagaskara, absen 5. Saya Pak Sicayana, absen 7. Saya Faisal Amri, absen 14. Saya Karis Balarus Pambudi, absen 20. Silakan disimak ya. Yang pertama, pengertian. Down syndrome atau sindrom Down adalah kondisi yang menyebabkan anak dilahirkan dengan kromosom yang berlebih atau kromosom ke-21. Gangguan ini disebut juga dengan trisomi 21 dan dapat menyebabkan seorang anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik dan mental, bahkan kecacatan. Gangguan ini adalah kelainan kromosom genetik yang paling umum terjadi. Selain itu, kelainan ini juga dapat menyebabkan masalah terkait kesehatan seperti gangguan jantung dan pencernaan. Tidak sedikit anak dengan gangguan ini mengalami kecacatan seumur hidup dan bahkan harapan hidupnya lebih pendek. Berikutnya adalah penyebab Down syndrome. Sel pada tubuh umumnya terdiri dari 23 pasang kromosom. Satu kromosom pada setiap pasangan berasal dari sang ayah dan lainnya dari sang ibu. Pada pengidap sindrom Down, pembelahan sel abnormal pada kromosom ke-21 terjadi. Ketidaknormal pembelahan sel ini menghasilkan jumlah kromosom yang berlebih. Faktanya, materi genetik ekstra ini bertanggung jawab terkait ciri khas dan masalah perkembangan dari sindrom. Pada umumnya, anak dengan Down syndrome mempunyai tingkat kemampuan yang belajar yang kurang dan menghambat pertumbuhan yang menyebabkan perbedaan dengan teman-temannya yang lain atau dari generasi yang sama. Ada 3 tipe Down syndrome. Yang pertama, translocation, yang kedua mosaicism, yang ketiga trisomy 21. Translocation. Tipe ini terjadi sekitar 4 pengidap Down syndrome. Translocation merupakan tipe yang jarang terjadi yang mungkin diturunkan dari orang tua pada anak-anak. Yang kedua, mosaicism. Tipe yang paling jarang terjadi ini mempunyai kondisi yang lebih ringan dengan mengalami hambatan pertumbuhan yang sedikit. Yang ketiga, trisomy 21. Tipe Down syndrome trisomy 21 ini paling sering terjadi dan dialami lebih dari 90% orang pengidap Down syndrome. Faktor risiko Down syndrome. Yang pertama, mempunyai adik atau kakak dengan Down syndrome. Yang kedua, wanita hamil di atas 35 tahun. Yang ketiga, jika mempunyai bayi dengan Down syndrome. Yang keempat, usia ibu saat mengandung merupakan faktor yang bisa meningkatkan risiko mempunyai bayi dengan Down syndrome. Yang kelima, wanita yang mempunyai anak dengan Down syndrome bisa beresiko melahirkan bayi dengan kondisi tersebut pada kehamilan berikutnya. Yang terakhir, faktor Down syndrome lainnya adalah faktor keturunan. Tanda dan gejala Down syndrome. Telapak tangan hanya memiliki 1 lipatan. Mata miring ke atas dan keluar. Berat dan panjang saat lahir di bawah berat pada umumnya. Mulut kecil, bagian hidung kecil dan tulang hidung rata. Tangan lebar dengan ukuran jari yang pendek, bertubuh pendek, mempunyai kepala kecil, lidah menonjol keluar, dan terdapat jarak yang luas antara jari kaki pertama dan kedua. Selanjutnya yaitu kompilasi Down syndrome. Yang pertama, gangguan pada jantung. Yang kedua, masalah pada pendengaran dan penglihatan. Gangguan gastrointestinal, obesitas, masalah pernafasan, tiroid yang kurang aktif, alami kejang, leukemia sejak dini, dan demensia sejak dini. Pada trimester pertama, pemeriksaan darah, dokter akan memeriksa tingkat protein PA-PPA dan hormon HCG di dalam darah. Yang kedua, ultrasound. Dokter akan melihat bentuk bayi dari gambar dan menilai lipatan jaringan pada bagian leher. Bayi dengan kelainan ini cenderung memiliki cairan berlebih di bagian belakang leher tersebut. Trimester kedua, tes darah. Hal ini dilakukan untuk memeriksa protein AFP dan hormon estriol dalam darah. Yang kedua, ultrasound. Saat bayi lebih berkembang, pemeriksaan ini dapat memperlihatkan lebih jelas ciri fisik Down syndrome. Diagnosis Down syndrome. Pemeriksaan lainnya juga bisa dilakukan untuk memeriksa sampel DNA terkait kromosom 21 tambahan sebelum dilahirkan, yaitu yang pertama, chorionic villus sampling atau CVS. Hal ini berguna untuk mengambil sel dari plasenta. Yang kedua, amniocentesis. Cairan diambil dari kantung ketuban yang mengelilingi bayi. Yang ketiga, percutaneous umbilical blood sampling, yaitu pemeriksaan yang dilakukan menggunakan darah yang dikeluarkan dari tali pusar.
Berikutnya, pengobatan untuk Down syndrome. Yang pertama, kita bisa melakukan mempunyai akses perawatan kesehatan yang baik. Yang kedua adalah dengan mengikuti program yang mendukung bagi anak pengidap Down syndrome. Yang ketiga, mengikuti organisasi akan edukasi dan dukungan untuk bertukar informasi dengan para orang tua maupun para dokter di luaran sana. Yang terakhir, mempunyai dan menjadi kehidupan keluarga yang senormal mungkin. Pencegahan Down syndrome. Belum diketahui cara untuk mencegah terjadinya sindrom Down. Jika seseorang beresiko tinggi memiliki anak dengan kelainan ini atau sudah memiliki satu anak dengan sindrom ini, ada baiknya untuk berdiskusi dengan dokter sebelum hamil. Ahlinya akan membantu untuk melihat peluang agar memiliki anak yang normal. Berbagai pemeriksaan mungkin dilakukan untuk mencari jawaban akan hal tersebut. Wakas karate. Pecah ndak sih? Cukup semene. Ojo takon wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.